Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wahyudi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah sistem digital. Jadi, di rangkaian kali ini saya memilih untuk membuat rangkaian lampu menggunakan deteksi gerak. Oke. Jadi materinya ada simulasi cara kerja rangkaian, kemudian ada cara kerja rangkaian, ide pengembangan untuk membuat aplikasi lebih aplikatif. Nah, jadi yang pertama itu ada komponen yang digunakan. Yang pertama ini ada Arduino Uno, adalah platform microcontroller open source. Kemudian kenapa ini kita menggunakan Arduino? Karena Arduino lebih mudah digunakan serta ada website untuk melakukan simulasi Arduino secara online. Kemudian memiliki microcontroller yang dapat diprogram. Kemudian komponen yang B adalah PeerMotion, adalah sebuah sensor gerak inframerah. Biasanya digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia berdasarkan perubahan suhu tubuh. Memiliki dua output, yaitu digital dan analog. Kemudian yang C ada LED, komponen elektronik yang menghasilkan cahaya, memiliki berbagai macam warna, tegangan operasi, dan arus operasi. Kemudian ada resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang menghambat aliran arus listrik, memiliki nilai resistensi yang diukur dalam ohm. Nah, untuk di rangkaian ini sendiri, penggunaannya Arduino untuk mengendalikan lampu berdasarkan sinyal dari sensor PIR, kemudian PeerMotion mendeteksi gerakan manusia, LED indikator bahwa sensor PIR mendeteksi gerakan, kemudian ada resistor membatasi alur yang mengalir melalui LED. Oke, kita selanjutnya ada rangkaian Arduino. Jadi ini Arduino-nya, ini ada PeerMotion, ada LED, dan ada resistor. Oke, mungkin kita langsung masuk ke algoritmanya. Jadi yang pertama ada diinisialisasikan, ada peer input, peer status, kemudian di setup, peer mode-nya ada 4, peer mode-nya ada peer mode 5 output, peer mode 4 input. Kemudian di looping, di mana di peer pin, maksudnya di peer motion itu, jika ada perubahan, nah perubahannya statusnya, kalau dia hack maka gerakan terdeteksi, dia diketahui artinya adalah LED, jadi LED-nya dihidupkan, kemudian di delay 5 detik, mungkin untuk kasus ketika produk sudah jadi, bisa diubah jadi 10 menit. Jadi intinya, jika di dalam 10 menit itu, yang pertama berarti kan jadinya PeerMotion itu akan mengecek setiap 1 menit, 1 menit, 1 detik maksudnya. Dia mengecek 1 detik, ada enggak. Nah, jika si peer itu hack atau ada, maka dia akan menghidupkan lampu selama 5 detik. Kemudian dia setelah 5 detik dia melakukan checking lagi setiap 1 detik. Nah, apa sih ide pengembangan untuk membuat aplikasi lebih aplikatif gitu? Yang pertama kita bisa menambahkan sensor suhu. Jadi dia mungkin sensor suhu tubuh. Jadi mungkin biar lebih ini ya, biar lebih detail, lebih pasti gitu, ada orang enggak. Yang kemudian bisa dikasih kontrol berbasis website. Nah, mungkin ini bisa diakses melalui website gitu. Jadi dia bisa lebih bagus. Oke, mungkin kita akan masuk ke detail Arduino-nya.
Jadi kita akan memulai membuatnya. Kita bisa menggunakan website walkme.com. Kita pilih yang Arduino. Kemudian kita pilih yang Arduino Uno. Nah, jadi saya akan jelaskan yang di kiri ini adalah algoritmanya, sementara yang kanan adalah desainnya, desain simulasinya. Oke, di sini ada Arduino Uno-nya. Kemudian kita bisa tambahkan beberapa komponen yang sudah dijelaskan tadi. Kita bisa cari LED. Kemudian ada resistor. Kemudian ada peer motion. Nah, peer motion ini yang akan mendeteksi apakah ada gerakan. Oke. Nah, oke, baik. Nah, yang pertama ini peer 1 akan kita hubungkan ke 5 volt. Oke. Kita buat. Oke. Nah, kemudian ada peer 1 out. Ini kita hubungkan ke 4 Uno 4. Oke, kita atur letaknya supaya lebih bagus. Nah, kita naikin lagi di sini. Nah, oke. Nah, kita buat gini. Kemudian kita tarik ke bawah sedikit. Oke, kemudian yang keempat itu akan kita hubungkan ke GND yang di bawah. Oke, kita atur posisinya lagi. Kita atur. Oke. Nah, yang hitam kita atur kabelnya supaya lebih bagus. Yang merah juga. Oke. Nah, kemudian kita akan menghubungkan si LED dan juga resistornya. Oke. Nah, di LED 1 ini kita hubungkan ke GND yang di bawah. Yang kemudian yang satu lagi kita hubungkan ke resistor. Kemudian dari resistor kita hubungkan ke 5. Oke. Nah, jadi bentuknya gini. Oke, kita sekarang masuk ke settingannya. Kita akan menginisiasikan dulu variabel apa yang akan digunakan. Yang pertama itu ada integer yang kita sebut dengan per tim. Kita masukin 4 itu karena di Uno ini dia di 4. Kemudian kita inisiasikan lagi peer status sama dengan 0. Peer status ini akan kita gunakan di loopingnya nanti.
Oke, yang kemudian kita masuk ke setup. Kita setup dulu, kita kasih tahu pin mode. Pin mode yang keempat itu ada input. Pin mode 5 sama dengan output. Sama serial begin sama dengan 1600. Kemudian kita masuk ke diagram. Nah, ini atributnya kita bisa ganti ke 330. Ini harus kita cocokkan ke serial begin-nya. Kemudian kita masuk ke looping atau perulangan. Nah, di sini kita ganti tuh status dari variabel peer-nya, kita baca dari digital read peer pin. Nah, kemudian di sini kita masuk, kita cek statusnya. Digital read digital berstatus sama dengan high. Kita coba gini dulu, if status sama dengan low. Oke, kemudian kita coba dulu ya. Nah, di sini bisa kita lakukan untuk melakukan print di layar. Gerakan terdeteksi. Nah, kalau dia tidak ada gerakan terdeteksi. Oke, kita coba lakukan jalan dulu. Start simulation. Nah, dia akan melakukan pengecekan setiap milidetik. Makanya kita akan melakukan delay supaya tidak terlalu cepat gitu ceknya. Kita coba jalankan ulang. Oh ya. Nah, jadi di C++, karena dia menggunakan C++, jadi setiap akhir codingan kita bisa tambahin titik koma. Nah, jadi dia sekarang mulai melakukan peer pin-nya itu setiap 1 detik. Kita coba ngeklik atau mencoba simulasi jika ada gerakan. Nah, gerakan terdeteksi. Nah, tapi di sini itu dia lampunya belum hidup nih. Mungkin kita ganti lampunya dulu. Oke, kita stop dulu. Kita pilih lampu, misalnya kita jadiin kuning dulu deh. Supaya lebih bagus lagi. Ini kuning. Nah, oke. Jadi setelah ini kan udah benar nih kan algoritmanya, kalau ada gerakan dia terdeteksi, kalau nggak ada ya nggak ada. Nah, kemudian kita masuk ke sini nih. Kita harus ngebuat dia, jika dia terdeteksi maka kita ganti tuh digital red untuk si output lampu ini yang ada di angka 5 jadi high. Kemudian kita masuk ke bawah. Nah, ini kan artinya jika tidak ada gerakan, kita bisa buat jadi 5 low. Oke, kita tes sekarang. Tidak ada gerakan, kita klik. Nah, gerakan terdeteksi. Nah, tidak ada gerakan. Nah, sekarang kita harus, karena ini bisa diimplementasikan di WC, jadi ketika ada orang yang masuk toilet, maka lampunya akan hidup, mungkin lampunya akan hidup 5 detik, kemudian peer-nya melakukan checking jika ada gerakan.
maka dihidupkan, jika tidak ada maka dimatikan. Kita bisa ngebuat tuh, jadi di delay supaya 5 menit. Jadi supaya dia ngecek dulu, masih ada orang nggak sih di kamar mandinya. Jadi kalau ada ya dia melakukan perulangan lagi, lampunya dihidupin lagi. Jadi sebenarnya rangkaian ini sederhana, tapi menurut saya ini bisa menghemat listrik. Apalagi jika studi kasusnya adalah mall, pasti ini akan sangat menguntungkan bagi manajemen mall tersebut. Kita coba lagi. Simulasi. Nah, tidak ada gerakan, kita klik. Nah, terdeteksi. Nah, dia diam karena akan menunggu 5 menit sebelum melakukan perulangan selanjutnya. Oke, mungkin video dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.